Halo, Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita bertemu kembali saat ini di dalam program Sapa Gembala, di mana program ini ada dipersembahkan kepada saudara sekalian untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan dan kita dapat hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan saat ini yang masih mengizinkan kami untuk kembali bertemu di dalam program Sapa Gembala, agar kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan menaungi kami di sepanjang jalannya acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar satu hal, yaitu tentang iman. Mengapa? Karena hal ini sangat penting. Bahkan tentang iman ini pula lah Tuhan Yesus menyinggung. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata demikian. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Satu hal yang Tuhan Yesus pertanyakan, seolah-olah ini menjadi suatu keraguan bagi Tuhan Yesus, yaitu tentang iman di dalam kehidupan orang-orang percaya. Apakah iman ini masih ada di dalam diri orang percaya di hari-hari kedatangan Tuhan? Dan saat ini kita ada di dalam masa itu, saudara. Kita sedang ada di dalam zaman akhir. Ya, kita bukan tinggal di zaman yang Tuhan Yesus masih cukup jauh kedatangannya, tidak. Tetapi kita sesungguhnya hidup di waktu-waktu yang terakhir. Oleh sebab itu, maka sekali lagi saya mengajak kita sekalian melihat kembali pernyataan Tuhan Yesus. Adakah ia mendapati iman di bumi ini? Jangan sampai saudara ketika Tuhan datang, di dalam diri kita orang-orang percaya tidak ada lagi iman. Mari kita melihat secara utuh bagian-bagian dari ayat yang tertulis ini, saudara. Dari Injil Lukas 18 ayat yang 1 sampai ke 8 ini berbicara tentang perumpamaan hakim yang tidak benar. Ada seorang janda yang memperkarakan hak-haknya. Tetapi yang dia hadapi adalah seorang hakim yang lalim, hakim yang kejam. Bahkan hakim ini menyatakan dirinya bahwa ia tidak takut akan Allah. Bahkan hakim ini dengan sombongnya dia berkata, aku tidak menghormati siapapun. Waduh, ini merupakan hakim yang sangat arogan. Karena dia merasa memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa. Maka dia berkata, Allah pun aku tidak menghormatinya. Ya. Allah pun aku tidak takut dan seorang pun aku tidak menghormatinya. Tetapi saudaraku, yang menjadi persoalan adalah janda ini. Janda berbicara tentang orang yang lemah. Janda ini setiap hari ia terus berseru-seru mendatangi hakim itu dan mempermasalahkan hak-haknya. Dan apa yang terjadi? Hakim yang lalim, hakim yang kejam ini pun pada akhirnya dia menyerah karena dorongan dari si janda ini. Nah, inilah sebenarnya yang dipermasalahkan oleh Tuhan. Di tengah-tengah keadaan zaman yang begitu kuat menekan, mengancam, bahkan merebut hak-hak hidupmu. Apakah engkau masih memiliki iman yang kuat? Ada satu hal yang sangat bertentangan sebetulnya yang mau saya sampaikan pada saudara. Kalau janda ini dia berhadapan dengan hakim yang kejam, tetapi untuk kita, saudaraku, kita memiliki Allah Bapa yang baik. Kalau janda ini datang memohon-mohon supaya perkaranya dimenangkan,
Dia meminta kepada hakim yang kejam. Hakim yang kejam saja pada akhirnya bisa memberikan kemenangan. Tetapi kita sekalian, kita datang berseru kepada Allah yang baik, Bapa yang baik. Bapa yang tidak akan memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti. Bapa yang tidak akan memberikan ular kepada anaknya yang minta ikan. Tetapi Bapa yang memberikan kelegaan, kekuatan, pengharapan kepada kita. Kalau janda ini saja saudaraku minta kepada hakim yang kejam, dia mendapatkan. Apalagi kita datang kepada Bapa. Apakah Bapa tidak akan memberikan yang terbaik kepada kita? Tetapi yang menjadi persoalan adalah sebagaimana pernyataan Tuhan Yesus. Apakah aku masih bisa mendapatkan iman di dalam kehidupan orang-orang percaya, anak-anakku di akhir zaman? Kenapa di akhir zaman ini iman itu menjadi luntur? Iman tidak lagi menjadi kekuatan, energi yang luar biasa dalam hidup orang Kristen, orang percaya. Karena kita telah dibutakan oleh ilah zaman. Pengharapan kita telah digeser, dipindahkan. Bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada uang. Ada begitu banyak orang-orang percaya yang tidak menjadi hamba Tuhan, tetapi menjadi hamba atas uang. Hamba daripada mammon. Hamba daripada kesia-siaan. Jangan sampai saudara ketika Tuhan datang, ia mendapati imanmu mati, imanmu kosong. Tapi Yesus menginginkan iman itu ada, terpelihara di dalam diri kita. Ngomong-ngomong tentang iman, apa sih iman? Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kenapa iman kita menjadi lemah? Karena kita tidak punya pengharapan akan sesuatu yang pasti yang hari ini belum kelihatan. Nah, ini yang menjadi masalah. Saya perhatikan banyak jemaat Tuhan. Itu kalau ngejar uang dia lebih semangat. Tapi kalau ngejar Tuhan loyo. Kenapa? Karena Tuhan tidak kelihatan. Dia kalau ngejar rumah yang di bumi, saudara, wah luar biasa. Dari pagi sampai malam dia sanggup lembur-lembur kerja mati-matian. Hanya untuk mengejar rumah yang di bumi. Tapi ketika diajak, ayo kejar rumah yang di surga. Rumah yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Di mana Tuhan berkata, di mana aku berada, di sana kamu akan berada. Aduh, banyak orang Kristen males. Nah, ini masalahnya karena apa? Yang kita perhatikan adalah sesuatu yang kelihatan. Iman kita akan menjadi lemah kalau kita tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu melalui kesempatan ini dalam program Sapa Gembala, saya mengajak kita sekalian dimanapun saudara berada. Yang pertama, pindahkan pusat perhatianmu. Pindahkan pusat perhatian kita. Kalau hari-hari ini perhatian kita hanya kepada perkara-perkara di bumi yang sia-sia. Mulai saat ini, kita pindahkan pusat perhatian kita kepada langit baru, bumi baru. Tempat yang sangat sempurna. Di mana Yesus Kristus Tuhan berdiri sebagai Raja atas kita. Kalau perhatian kita hanya di bumi, saya jamin saudara pasti lemah. Karena keadaan kehidupan di bumi ini saudaraku terus berubah-ubah. Bahkan Alkitab berkata, kondisi atau keadaan di bumi tidak semakin baik, tetapi semakin memburuk. Saya jamin itu. Keadaan di bumi tidak akan semakin membaik, tetapi akan semakin memburuk. Kenapa? Memang bumi harus dihancurkan. Supaya dengan bumi yang dihancurkan ini, kita dipindahkan ke satu tempat. Langit baru, bumi yang baru. Oleh sebab itu saudaraku,
Pindahkan pusat perhatianmu. Kalau hari-hari ini engkau hanya mengejar uang, mulai detik ini stop. Kejar Tuhan. Kejar Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan kedamaian. Engkau akan mendapatkan peristirahatan yang sempurna. Ya. Dan yang kedua, saudaraku, supaya imanmu tetap terpelihara, imanmu tidak mati, imanmu tidak kosong. Perhatikan hal ini. Kuatkanlah keyakinanmu hanya kepada Tuhan. Kuatkanlah keyakinanmu kepada Tuhan. Ya. Kita kembali melihat kepada janda. Dia tahu yang dihadapi adalah hakim yang kejam. Secara akal pikiran tidak mungkin dia akan dibela, tidak mungkin dia akan ditolong. Karena hakim itu sudah mengakui, aku tidak menghormati siapapun, apalagi seorang janda yang miskin, tidak ada nilainya. Tapi janda itu memiliki keyakinan yang kuat, aku pasti menang. Dan pada akhirnya hakim itu menyerah. Maka ketika kita memiliki keyakinan yang teguh, yang kuat kepada Tuhan, Tuhan pasti akan buka jalan bagi kita. Bukan berarti doamu akan merubah kehendak Tuhan, tidak. Saya tidak mengajarkan hal itu. Tetapi yang Tuhan rindukan, yang Tuhan mau adalah engkau tetap berserah penuh, bergantung kepada Dia. Mempercayai Dia. Mempercayai Allah. Itu saja saudara yang rindu saya sampaikan pada kita sekarang. Di akhir zaman ini, kalau kita tidak memindahkan pusat perhatian kita, maka kita akan terbawa arus dunia ini. Kita akan terbawa pucuk rayu iblis dan kita akan binasa. Dan yang kedua, miliki keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Apapun yang kau hadapi, siapapun yang kau hadapi, kalau engkau tetap berpegang teguh kepada Dia, maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati.